Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 19, yaitu NFS server. Pada materi yang pertama, kita akan mengenal NFS dan install NFS. Nah, jadi apa sih NFS itu? NFS itu adalah protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi Linux ke Linux. Sedangkan jika terdapat data dari luar yang ingin kirim ke Windows, itu kita bisa gunakan yang namanya Samba. Jika terdapat server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Nah, pada topologi ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori yang mana nantinya data tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop atau klien. Nah, karena keduanya itu adalah Linux, maka kita bisa gunakan NFS pada lab kali ini. Nah, di sini teman-teman bisa buka Debian server, lalu masuk ke root, teman-teman bisa ping google.com. Di sini kita akan menginstal software NFS terlebih dahulu di Debian server. Tapi sebelumnya kita harus mengatur repository kita dulu sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Di sini kita pastikan dulu ya Debian server itu bisa ping google.com. Jika sudah bisa, lalu kita melakukan update secara online dengan masukkan perintah nano /etc/apt/sources.list. Nah, yang baris ketiga dan juga keempat teman-teman bisa input sendiri dengan manual dengan melihat punya saya yang ini ya. Teman-teman bisa mengepause video saya ini untuk menulis atau menginput tulisannya ini ya. Yang baris ketiga dan juga keempat tadi saya juga menulisnya sendiri. Jadi jika sudah teman-teman tulis bisa CTRL-X, Y kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan komen apt update. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa install NFS-nya dengan komen apt install NFS min kernel min server. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa Y. Oke, di sini kita bisa tunggu ya. Oke, di sini sudah selesai ya proses instalasi NFS-nya. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi NFS reads only. Nah, jika teman-teman sudah di root, teman-teman bisa ketikkan mkdir misal di sini namanya saya misal di sini saya kasih nama NFS1, yaitu kita bisa masukkan perintah mkdir /NFS1. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita bisa masukkan ke nano /etc/export. Kemudian kita bisa scroll ke bawah sampai di bawah pagar kosong. Untuk mengonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only, di sini kita tuliskan tanpa pagar ya, yaitu /NFS1. Kemudian kita tab 2 kali.
Kemudian di sini kita kasih tanda bintang. Yang ini maksudnya adalah kita mendefinisikan seluruh IP. Jadi siapa saja itu bisa mendapatkan akses read-only dari direktori NFS 1. Kemudian di sini kita kasih kurung buka. Kemudian di sini kita kasih RO atau read-only. Lalu kurung tutup. Seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa CTRX, Y, kemudian Enter. Kemudian kita restart dengan perintah systemctl restart nfs min kernel min server. Oke, di sini berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi mengakses NFS pada Ubuntu Client. Pada materi kali ini, kita akan membuat klien Ubuntu mendapatkan akses dari direktori yang sudah kita buat tadi. Di sini kita bisa ls / maka di sini terdapat nnf1. Kita masuk dulu ke klien. Untuk menerima file, kita harus menginstal dulu nnf dengan perintah sudo apt install nfs strip command. Nah, di sini teman-teman bisa ya lalu di sini pastikan dulu kalau klien dan server Debian itu terhubung. Di sini kita bisa ping 10.10.10.2. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah berhasil ya. Jika berhasil, kita bisa lihat dengan jika berhasil kita bisa lihat dengan komen showman min e 10.10.10.2. Nah, oke, di sini berhasil ya. Jadi NFS1 berhasil ya di-share oleh Debian server. Sekarang kita akan menerimanya dengan membuat direktori dulu. Di sini kita bisa masukkan perintah mkdir terima nfs 1. Di direktori ini nanti yang akan menerima semua file dari NFS 1-nya. Nah, di sini masih kosong ya. Sekarang kita akan membuat direktori ini untuk bisa menerima seluruh file yang diberikan Debian server ke NFS 1. Kemudian sekarang kita akan membuat direktori ini untuk bisa menerima seluruh file yang diberikan Debian server ke NFS 1, yaitu dengan sudo mount 10.10.10.2 nfs1/home/user Ubuntu teman-teman /terima nfs 1. Maaf, di sini teman-teman saya ada kesalahan ya. Yang bagian home itu kita bisa spasi. NFS 1 ini merupakan direktori yang akan kita terima filenya. Kemudian kita coba lihat isinya dengan ls terima nfs 1. Nah, maka di sini masih kosong ya. Kita akan coba isi. Kita buka dulu Debian servernya. Dan kemudian kita akan membuat dengan komen touch
slash nfs1 slash, terserah teman-teman mau filenya diberi nama apa. Di sini saya kasih nama ab.txt. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan ya, yang bagian touch itu kita bisa spasi kemudian slash nfs1 slash ab.txt. Kemudian kita ls slash nnf1. Nah, di sini bisa diperhatikan nfs1 sudah ada isinya. Kita coba masuk ke klien Ubuntu. Kita masukkan komen ls terima nfs1. Nah, maka di sini sudah ada file ab.txt-nya ya. Kita lanjut ke materi konfigurasi NFS read dan read. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat direktori baru yaitu nfs2 agar hanya bisa diakses oleh klien Ubuntu dan bisa di read dan juga read read. Kita masuk ke Debian server, kemudian kita buat direktorinya yaitu mkdir /nfs2. Kita bisa cek ls slash. Nah, di sini sudah ada nfs2 ya. Kita buat file baru dulu di dalam direktorinya yaitu touch snfs2. Lalu nama filenya yaitu halo.txt. Kemudian kita akan edit di nano /etc /exports. Nah, di sini kita bisa kasih di bawahnya /nfs1 itu kita bisa tambahkan seperti tadi, tetapi di sini /nfs2. Lalu masukkan IP dari klien Ubuntu-nya agar hanya dapat diakses oleh klien Ubuntu-nya saja, yaitu 172.16.1.0/24. Kemudian kita tambahkan read dan read, yaitu kita bisa singkat RW. Kemudian syn atau sinkron. Kemudian kita kurung tutup. Kita bisa ctrx y kemudian enter. Di sini kita bisa mengerestarnya yaitu dengan sistem ctl restart nfs min kernel server. Kemudian kita masuk ke Ubuntu kliennya. Lalu di sini kita membuat file yang akan menerimanya yaitu dengan mkdir. Di sini saya akan membuat file dengan nama terima nfs2. Nah, lalu kita buat direktori ini untuk menjadi tempat terima file dari nfs2-nya dengan perintah sudo mon 10.10.10.2 kemudian .2 /nfs2 /home /savi nama filenya yaitu terima nfs2. Kemudian kita coba cek isi dari direktori itu dengan perintah ls terima nfs2. Maka isi dari direktori nfs2 yaitu adalah halo.txt yang tadi telah kita buat sebelumnya ya. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu mun nfs permanen. Pada materi kali ini kita akan mount NFS secara permanen karena konfigurasi mount di video sebelumnya itu jika kita power off
VM-nya nanti dia akan hilang konfigurasinya, sehingga kita harus mengkonfigurasinya ulang. Untuk cara mempermanennya, kalian bisa masuk ke klien Ubuntu terlebih dahulu. Kalian bisa ketikkan sudo nano /etc/vstep. Kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan konfigurasinya yang paling bawah. 10.2, kemudian titik 2/nfs1. Mau simpan di mana, kita bisa tab, kemudian /home/save/terima nfs1. Lalu kita bisa tab _netdev. Kita bisa save ctrx y kemudian enter. Maka nanti ketika kita power off VM-nya, kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang ya. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang part 19. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.